Hai. Masuk ke sesi tentang nyata manajemen. Oh. Nyata manajemen ini ownernya Eja kan? Ya, alhamdulillahnya saya. Berarti nyata ini dulu dia tetap IO tapi main di WO juga. Iya, benar. Nah, istilahnya konsen awal kita tuh emang konsen awal nyata tuh di IO. Nah, kan dengan berkembangnya bidang pekerjaan dan juga waktu, nah kita ngerambah di WO juga. Dan juga ada beberapa hal yang kita kerjakan dalam nyata manajemen selain IO dan WO. Pertama kali ngambil job WO itu tahun berapa? Kalau pertama ngambil job WO tuh sebelum ada nyata malahan. Dia pas ada nama nyatanya. Kalau pas ada nama nyatanya itu di tahun 2017-an. Nah, itu. 2017-an. Main berarti udah 3 tahun kan? Iya, 3 tahunan. Kita boleh tahu dong kalau misalnya klien Eja ini banyak dari memang kawan-kawan ke atau memang apa sih? Nah, semua saya rasa pun semua usaha pun bermulai dari orang-orang dalam lingkaran kita tuh kan. Orang dekat kita barulah melebar ke lingkaran kedua kita, ketiga dan sebagainya. Nah, dari awal-awal sih emang dari teman, habis itu baru ke klien-klien kita yang bahkan kita tak kenal, dia bukan kawannya siapa, kawannya kawan kita dan sebagainya seperti itu. Pernah nggak sih kayak di apa sih namanya di Cibir gitu, nyata nih nggak IO nggak WO nggak banyak nah. Kalau dengar sendiri sih belum pernah, tak tahu lah omongan di belakangnya. Nah, soalnya nggak tahu sih ada berapa, kalau saya lihat lah ya di perkembangan ini emang untuk IO yang main ke WO tuh belum ada selain kita sih. Biasanya kan emang ada khusus IO aja, WO aja. Nah, kalau kita kebetulan ngambil IO-nya dan juga WO-nya seperti itu. Pernah bentrok nggak jadwal IO sama WO? Pernah. Ada beberapa kali misalnya kita lagi ngerjakan salah satu event, habis itu waktu itu ada event wedding di Rumah Adat Melayu. Kita juga lagi garap gatheringnya Bank BTN waktu saat itu, dan pada saat itu juga kita lagi jalan mini eventnya salah satu produk rokok di daerah Sanggau dan Kapas Hulu. Nah, itu sering sih bentrok seperti itu. Jadi intinya kita buat mecahkan tim. Memang kalau untuk di nyata sendiri, khusus untuk divisi weddingnya udah ada sendiri. Nah, jadi dia emang khusus untuk garap weddingnya. Nah, kalau untuk eventnya ada sendiri, untuk selling dan SPG ada sendiri gitu. Boleh. Boleh nggak Eja kenalkan kawan-kawan di kanan kirinya? Kalau yang untuk divisi WO-nya itu sekarang tuh yang dimegangnya tuh Iman. Nah nanti di bawah Iman tuh biasanya yang ngebantu dia ada Domble dan juga ada Bang Anton. Nah, yang untuk eventnya itu ada Jejeb dan ada Tri sekarang yang megang. Itu memang kawan-kawan juga. Nah, ada kayak kebetulan kayak Domble itu emang kawan dekat kan. Kayak Bang Anton itu, kalau kawan-kawan tahu, dia dulu tuh kebetulan bos saya, Bang Anton. Dulu dia kepala bagian produksi YTV. Nah, itulah dia yang narik saya juga jadi host YTV sampai sekarang. Nah, habis itu dia resign dan gabung ke tim kita. Basic tim tuh memang orang-orang WO juga atau? Bukan sih emang pekerja event, tapi kalau saya pribadi kan, kalau untuk WO kalau di nyata saya sendiri yang baru terjun langsung dan sebagainya. Nah, ada beberapa kawan-kawan juga yang emang harus kita ajaran dari awal, kita brief dari awal dan sebagainya, hingga udah ngerti gimana sistem kerja wedding itu berjalan. Untuk nyata sendiri tuh kan pasti awalnya nyari tim tuh kan nggak segampang. Betul. Gimana sih maksudnya Eja ngebentuk tim-timnya tuh? Kalau dapatnya tuh memang karena asas kawan ya atau memang dia dikenal profesional gitu. Karena kan lingkaran Eja ini kan kawan-kawannya banyak. Kalau untuk tim sih pertama tuh saling kenal dulu. Yang penting tuh kan kita tahu dari kerjaan dia gimana dan mau kerja lah pasti kan. Nah, mau kerja
masalah dia tahu nggak tahu tuh masalah nanti, yang penting mau kerja dulu. Kalau ketika orang mau kerja itu kan nyaman kita ngajakannya dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya kita tahu dia bisa dan profesional tapi nggak bisa ngambil inisiatif sih, saya juga kurang tuh kalau untuk menjadikan tim di dalam nyata manajemen. Nah, ada beberapa kawan-kawan dekat tuh yang emang dulu tuh sempat masuk tim saya, kayak sekarang tuh kawan-kawan Mas Syaumin kan dekat sekali dengan saya kan, nongkrong dan sebagainya. Dulu berapa kali juga jadi tim saya dan bentuk tim saya, karena ngapa mungkin ada yang bertanya ngapa sekarang ndak ada. Dulu kan ada Iam Mak kan, ada Nasrul dan sebagainya. Mungkin ada beberapa hal yang nanya ngapa ndak ngetim lagi atau itu. Kita tetap berkawan dan biasanya garap event sama-sama, apalagi kalau misalnya kita kan saya dan kawan-kawan kan juga tergabung di Park Lab People kan. Jadi ada beberapa event yang emang kita suka-suka, kayak kemarin The Adams. The Adams ya? Ayolah The Adams. Habis itu 00 yang kita garap. Biasa juga buat musik-musik dan sebagainya. Kita gabung lagi jadi satu. Tapi kalau untuk ranah profesional, saya punya nyata, kawan-kawan punya Mas Syaumin dan sebagainya. Nah, ngapa saya ndak pengen ngebentukkan nyata dan Mas Syaumin untuk jalan berdua, supaya orang tahu brandingan nyata dan brandingan Mas Syaumin itu beda gitu. Nah, biar jalan masing-masing dan saling mendukung seperti itu. Oke, berarti sekarang lanjut ke ranah wedding lagi. Waktu Eja pertama kali dihubungi klien nih kan, dia aku mau pakai konten, apa sih yang Eja persiapkan? Nah, biasanya tuh seperti step-stepnya itu kan biasanya, mungkin kalau lucu juga tahu, biasanya klien tuh pertama kali itu minta press list kan. Nah, press list kalau kayak kawan-kawan kan pasti press listnya tuh udah tersusun rapi untuk pre-wed, untuk paketan pre-wed, paketan wedding book dan sebagainya. Nah, kalau saya sendiri di WO itu kami itu nggak ada press list pasti. Jadi biasanya itu saya ngajak ketemu dulu dengan orangnya. Kalau misalnya dia ada di Pontianak, biasanya kan ada beberapa klien yang orang Pontianak kerja di luar atau kuliah di luar. Nah, itu saya kasihkan gambaran, ada beberapa budgeting atau persiapan apa-apa aja yang biasa saya lakukan. Nah, soalnya itu kan kalau untuk WO sendiri itu kan hal yang baru di kota kita nih, di kota Pontianak, dengan budaya kita yang mungkin berbeda dari kota-kota yang ada di Indonesia yang lain. Nah, jadi itu emang ngajak ketemu, soalnya kita nggak tahu keperluan klien kita nih seperti apa gitu kan. Biasanya kita misalnya dia datang, mau kita ambil semuanya, istilahnya tuh kita yang nguruskan untuk fotografernya dan sebagainya, catering gedung dan sebagainya. Ada juga yang udah ngambil vendor masing-masing nih, kita juga ngarap acara juga. Kadang kan budaya kita, bang, saya ini mau kawin, tapi nih bang, catering nih udah disumbang bibi saya. Wah, kan foto booth nih kawan saya yang nyumbang. Nah, hal-hal yang seperti itu kan harus ketemu langsung loh. Nah, supaya kita bisa tahu apa kemauan klien. Dan yang saya selalu tekankan ke klien-klien itu, calon-calon klien, ketemu nggak dulu? Saya pun akan ngasihkan konsultasi gratis. Masalah jadi nak apa-apa. Nah, masalah jadi nak jadi apa-apa, yang penting kita mungkin sekarang nggak jadi, mungkin ada beberapa event atau wedding yang lain, ada keluarganya atau apa yang bakalan jadi gitu. Saya sih nggak masalah konsultasi ya dulu. Bahkan ada beberapa klien yang misalnya undangannya cuma 200 orang. Undangannya cuma 200 orang atau 300 orang yang cuma di gedung-gedung kecil, daripada dia mengeluarkan uang yang besar untuk WO, biasanya kami juga nyarankan kalau emang bisa ada orang yang dipercaya, pakai keluarga aja. Karena kita tahu kan, kalau saya sih kalau untuk wedding ini lebih ke membantu orang yang pengen nikah. Nah, karena saya belum nikah kan. Mana tahu nanti saya nikah dipermudah kan. Mempermudah orang-orang yang pengen nikah. Jadi, ataupun misalnya cuma 300 orang, oke kak, kami bantu misalnya cuma nurunkan tim 2-3 orang gitu. Berarti gitu. Secara langsung nih paket Eja nih ada yang paket hari H sama paket dari awal. Nah, ya. Paket dari awal tuh maksud kami pengen tahu lebih detail sih, maksudnya sejauh apa sih konanganinya, mungkin ada rapat keluarga yang tangani biar tahu nih servisnya nyata kayak gimana sih. Nah, kalau yang dari awal tuh biasanya kan kita udah nyebutnya tuh bukan wedding organizer lagi, tapi wedding konsultan kan. Lebih ke konsultan, jadi kita yang nguruskan gedungnya dari awal, kita rincikan budgetnya. Misalnya, bang kami tahu bersaya, oke. Nanti misalnya pilihan tamu undangannya berapa orang. Nah, nanti kita misalnya 800 orang bang. Oke, kita kasih
pilihan beberapa gedung. Nanti dia yang milih. Fotografernya atau dokumentasinya kita kasih beberapa pilihan juga, nanti dia yang milih langsung. Nah, dari seluruh budget itu nanti kita dapat 10% dari budget itu. Kalau untuk wedding konsultannya. Nah, beda pas hari H kita turun untuk ngurus acara itu budgetnya beda lagi. Beda lagi. Nah, kalau misalnya untuk WO-nya walaupun kita cuma ngurus di hari H atau di H-min berapa untuk koordinasi vendor-vendor, kita tetap ngikut minta ada rapat keluarga yang bisa kita ikuti. Baik itu dari pihak lelaki ataupun pihak perempuannya, supaya paling enggak keluarga tuh kenal kita nih. Tiba-tiba kita datang kan pakai ID card kita yang bibi siapa budak kecil muka Cina ini tengok kata-kata di kantor anakmu. Kan bingung gak dia kan kalau nak kenal kan. Maka paling enggak kita kenal sama dia kan pasti ada bentuk panitia keluarga kan. Nah, paling enggak kita kenal itu. Kau kasih berapa kali rapat gitu? Misalnya mungkin apa gitu, jenjang waktunya misalnya di nikah 2 bulan lagi. Biasanya kami rapat pertama tuh isinya apa? Rapat pertamanya tuh biasanya kami minta sebulan sebelum hari H. Sebelum hari H, entah itu nanti dua kali pertemuan biasanya. Biasa dengan pihak keluarga perempuan sama laki. Setelah itu paling seminggu atau 2 minggu sebelum hari H nanti kita rapat lagi untuk rapat final lah. Rapat final lah sebelum kita nanti di H-1 kan biasa dekor masuk, sound system masuk dan sebagainya. Itu tim kita ada tetap di situ untuk melihat apakah dekorasinya nih sesuai dengan apa yang diinginkan sama klien, seperti itu. Nah, untuk paket yang kayak untuk pas hari H tuh biasanya tim apa sih dia megang apa aja sih tim tuh gitu. Nah, biasanya Pak IC-nya tuh bisa jadi saya sendiri turun, atau yang tadi tuh Iman tuh yang turun jadi Pak IC-nya. Nanti ada yang khusus untuk ngurus talent-talentnya. Habis itu yang ngurus yang ngasih kata sambutan dari keluarga tuh nanti kita list sama-sama. Habis itu baru nanti mungkin ada stoppernya kalau pas resepsi, yang untuk bantu kawan-kawan foto juga kan. Biasa kan ada orang yang tiba-tiba ngasihkan HP minta foto tuh kan, yang juga ngarahkan orang berfoto misalnya supaya tidak terlalu ramai di pelaminan. Nanti ada juga biasanya kami juga nawarkan misalnya ada tamu VIP, ada aser yang khusus untuk melayani tamu-tamu VIP itu. Kalau range-nya sendiri antara paket yang satu dengan paket yang satu ini yang tadi itu gimana sih? Kalau di mungkin range harganya aja. Nah, kalau range harganya sih kalau paketan di hari H itu biasanya kami ngelihat tergantung berapa banyak tamu undangan. Karena tamu undangan yang banyak itu akan mempengaruhi jumlah tim yang turun nih. Nah, jumlah tim yang turun biasanya sih range-nya di angka nah ini dia yang kadang-kadang orang ngelihat itu kan berpikiran mahal ya. Enggak mahal kok. Biasanya di range 5 sampai 7-an gitu. 5-7 ribu ya. Kalau yang di hari H tuh kita tuh ngelihat tergantung pilihan-pilihannya. Misalnya kan harga gedung beda, harga tiap dekor beda, harga paketan yang dia mau ambil di dokumentasi kan beda-beda. Sama ini yang mau tegaskan lagi. Yang tadi 10% tuh. Apa ke 10% itu dari nilai total budget yang kau budgetkan, atau kau minta 10% dari kami tim vendor? Dari budgeting yang saya buat. Misalnya 5.000, berarti kau dapat 500. 500. Oh gitu. Itulah upah kita. Ya. Perjalanannya. Dulu kalau 100.000, 10 kak ya? Banyak duit kau nih. Tapi jarang, itu kan sekali 2 kali ya seperti itu kan. Misalnya emang digungkuskan dari awal, kita datang ke kawan-kawan, makanya biar kawan-kawan vendor-vendor kayak misalnya dekorasi, terutama yang agak susah tuh saya dapat komponen profilnya tuh untuk catering. Itu agak susah. Nah, maksudnya tuh minta komponya untuk ngeliatkan ke klien nih. Nah, biasanya kan ada tuh kayak apa? Menu apa dan sebagainya. Biasanya ada beberapa catering juga yang misalnya kita mau test food juga agak susah. Nah, lebih baik sih kalau misalnya ada dibuat komponnya sebaik mungkin, dibuat bisa test food dan sebagainya, karena itu yang menentukan kliennya seperti itu. Kalau selama ini tuh paling parah tuh request klien tuh apa sih sebelum hari H? Sebelum hari H itu mungkin ada hal lucu pesan dia, bang nanti
jangan sampai begini. Oh, ada berapa pesan lucunya tuh misalnya, Bang, nanti kalau ada karangan bunga yang degil-degil lu, abang tapukkan ya. Biasa kan kawan-kawan yang ngasih hal-hal yang endak-endak tuh. Selamat menikah dari Mami Aston misalnya. Kan aneh tuh kan. Oh gitu itu kan. Bang tapukkan dia tak edak dengan pertua saya. Kayak gitu. Atau Bang, kemungkinan nih saya sih tak ngundang mantan saya. Tapi mantan saya datang nih, soalnya biasanya kan ada beberapa orang tuh yang putus secara tidak baik-baik lah kan. Nah, tidak baik-baik. Bang, kira-kira abang lihat udah ada yang gaduh di atas pelaminan, saya minta orang abang pisahkan ya. Takut bercakar lah, apalah kata dia gitu. Berarti jadi nyata sih. Tapi Hal-hal kayak gitu. sering ya, maksudnya klien tuh pesan gitu kan. Pesan, sering. Ada beberapa hal pesanan-pesanan. Mungkin kenal mantannya atau apa. Pesanan-pesanan yang menurut kita tuh lucu jadi ya. Lucu jadinya. Pernah. Bukan mikirkan acara. Pernah juga. Ini ada beberapa kan keluarga yang tidak sama-sama atau istilah kita tuh kan broken tuh kan. Itu lebih pusing kayak gitu. Karena punya dua otak tuh. Mamak dengan bapak otak beda dah tuh. Kalau udah pisah biasanya kan. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus, intinya kan kami WO ini kan penengah nih. Istilah kalau kita orang Melayu itu umpan peluru lah, dia nak marah. Apa dari pihak laki ni gini ni? Iya Pak, nanti kita omongkan. Apa? Iya Pak, nanti kita omongkan. Kita cari jalan tengah supaya keluarga dua belah pihak tu bisa nyaman dalam acara wedding itu di hari H seperti itu. Kalau misalnya kena telepon mempelai wanita nangis-nangis tengah malam sih sering dah. Biasa kan yang kita ngurus untuk akad dan resepsi itu, tapi kita kan tetap datang tuh untuk melihatkan gimana dekorasi yang dia pesan di vendor lain, bukan ke kita ya. Bukan ke kita. Biasanya telepon, "Bang, apa dekor gitu gini?" Nangis-nangis lah habis itu. Makanan tuh ngapa gini, tidak sesuai dengan yang dia pesan. Nah, jadi paling kita cari jalan tengah. Kita agak yang dekornya kita obrolkan. Ini kan ngapa tidak sesuai dengan ini Bang, ini. Misalnya harus nambah kain lagi. Misalnya mau nutup ini Bang, nambah kain berapa? Misalnya kata dia 1.000 kan. Kita telepon lagi klien, ini nambahnya 1.000 gimana, mau enggak? Itu. Pernah kejadian lucu tuh pas akad nikah tak ada sound system. Di PCC lagi. Maksudnya gini ya, kan ada beberapa komponen wedding nih yang krusial di hari H kan. Menurut aku sih ada 3, sound system, dekor sama Makanan. Nah, kalau nyata yang pegang tuh seberapa jauh sih kau tanggung jawabnya? Nah, sejauh sampai betul-betul saya misalnya bisa kita koordinasi via telepon, kita via telepon. Kalau memang harus ketemu, kita ketemu sama vendornya. Kita yang ketemu. Nah, misalnya kalau misalnya rapat-rapat keluarga, asal kita udah tahu vendornya siapa-siapa, kita yang datang rapat keluarga. Jadi kawan-kawan yang vendor-vendor lain tuh tak perlu lagi datang. Karena saya yakin pun misalnya dekorasi, makanan dan sebagainya itu kan udah paket lengkap dah tuh kan. Buat apa kita datang rapat gitu gak ber? Kan yang intinya itu kan bagaimana saya sebagai WO ngeredam kekhawatiran klien. Baru saya kasih kabar ke kawan-kawan. Itu lebih enaknya kan gitu. Berarti nyata nih WO nih barang tumbal lah ya. Tumbal lah. Tumbal kan. Sejauh apa yang tumbal yang paling menyakitkan pernah kau rasakan? Kena marah bibi pernah. Kena marah bibi si si klien, karena sebenarnya kan biasanya kalau untuk resepsi itu kita prepare tuh 1 jam sebelum kirap masuk tuh kan. Udah ada di sana, paling enggak makan dulu, foto-foto dulu dan sebagainya. Mungkin dia ngeliat tamu tiba-tiba udah mau prosesi masuk, sedangkan ada beberapa kawan-kawan band tuh yang biasanya itu kan datang 20 menit sebelum acara belum selesai dan sebagainya, kan perlu diiringi musik. Nah, hal-hal seperti itu biasanya kejadian enggak. Pokoknya kalau misalnya kena marah, kena sewotkan dan sebagainya, itu sih dah sering dah sih. Nak sering tiba-tiba makanan habis kan enggak gitu nih. Enggak gitu. Ngapa makanan? Ngapa makanannya habis gini nih. Nah, nanti kita koordinasi dulu.
walaupun bukan dari kita, tapi kita tetap koordinasikan ngapa makanannya habis. Biasanya dibilang, bang dia ini cuma pesan segini, abang mana lah nak habis. Oh iyalah, nanti baru kita ngasih kabar ke ketua panitia keluarga misalnya ada, atau ke saudara yang ditunjuknya. Kalau emang hilang tak tahu kemana orangnya, baru biasa kita samperin orang tua dari kedua mempelai untuk bilang seperti itu. Pas lagi WO wedding itu makanan habis gitu. Alhamdulillah sih belum pernah, walaupun misalnya kan biasanya kan banyak jenis makanan, satu jenis makanannya habis masih ada makanan lainnya. Kalau kayak sate gitu, sering kalau kayak macam makan makanan seperti itu. Nah biasanya pun ada beberapa klien tuh yang misalnya nih satenya mau dibagi langsung di piring ke atau gimana nih, nanti kan ada khusus tim kita yang ngurus catering semuanya kan. Oh enggak usah, terserahlah dia ngambil. Nah tapi kita lihat dulu, kita obrolkan dulu ke pihak cateringnya, ini berapa dia pesan dan sebagainya itu. Kalau orang yang ditugasin gitu tuh berarti mantau terus lah ya? Mantau terus, keliling, ngelihat persiapannya. Nah biasanya juga kita tuh supaya tidak meribetkan klien tuh hal-hal kecil lu yang dari awal, kayak misalnya kita mau wedding adat Melayu kan, perlu berteh beras kuning, tepung tawar, cucur mawar. Nah itu lebih baik misalnya belum disiapkan, kita yang nyiapkan. Misalnya udah disiapkan dia, kita yang bawa sampai souvenir, kita yang bawa H-3 kita yang bawa kan, kita simpan dulu di kantong, nanti pas hari H baru kita simpan di situ. Terus misalnya di wedding itu tuh apa sih namanya? Aku lupa ya. Mungkin terakhir kali Bang. Terakhir buat klien yang ingin memakai jasa Abang, itu apa-apa yang diperlukan atau gimana caranya, terus nanti seperti apa kinerjanya buat berhubungan tuh. Nah kalau untuk klien-klien sih yang pasti kalau bisa ngubunginya lebih cepat lebih bagus. Biasanya kadang-kadang tuh ada yang 2 minggu nak nikah baru ngubungin, enggak kan sakit kepala kita tuh kan. Lebih baik lebih cepat tuh, biasanya kan ada beberapa klien tuh yang emang tahu, oh aku mau nikah, prepare-nya setahun sebelumnya dan sebagainya. Nah itu sih lebih baik itu tuh kita ketemu berapa kali sebelum kita rapat keluarga. Nah habis itu kalau misalnya mau tahu bisa langsung ke Instagram kita @nyata_management. Di situ ada beberapa kerjaan kita, baik itu event ataupun wedding yang kita post di situ. Nah kalau untuk kinerja sih insya Allah kami akan memberikan semaksimal mungkin sesuai dengan wedding yang Anda impikan. Itu kita omongin ke kamera. Wah, oke. Buat para klien, buat promosi. Nah, buat para calon-calon klien wedding, untuk menggunakan jasa Nyata Manajemen, untuk menghubungi bisa langsung ke Instagramnya kami di @nyata_management atau di websitenya kami juga ada www.nyatamanagement.com. Nah di situ bisa kelihatan apa ya yang udah kami kerjakan, baik itu wedding maupun event. Nah kalau untuk menghubungi lebih baik jauh-jauh hari itu lebih baik, jangan terlalu mendadak, karena kita perlu persiapan dan juga koordinasi antar vendor supaya acaranya berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan Anda pastinya. Terus pastinya jangan kalau udah mempercayakan ke kami, insya Allah semua vendor tuh pasti kami atur sesuai dengan keinginan. Jadi jangan terlalu takut, berdebar dan sebagainya. Nikmati, anggap Anda jadi raja dan ratu selama 1 hari. Jadi tinggal terima beres ya. Nah, seperti itu.